Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 2002085020117 dari kelas PKK 03 Busana angkatan 2020. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Andi Hudia MPD dan Ibu WC Qurani SPD MPD. Adapun judul materi ini yaitu komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Sebelum lanjut ke dalam materi, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran itu sendiri adalah proses menspesifikasi kondisi-kondisi untuk belajar sehingga tercipta strategi dan produk pembelajaran, baik secara level makro maupun mikro. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Ragan dan Smith tahun 1992, perencanaan pembelajaran berkaitan dengan proses yang sistematik dalam menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam suatu perencanaan materi dan kegiatan pembelajaran. Perencanaan itu mengandung beberapa komponen, dan komponen itu sebagai jawaban atas pertanyaan yang mendasar. Pertanyaannya yaitu yang pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk. Jawaban atas 3 pertanyaan itu dapat diidentifikasi 4 komponen esensial dalam perencanaan pembelajaran, yaitu tujuan, materi, metode atau strategi, dan penilaian. Yang pertama yaitu prinsip atau asumsi dasar. Perencanaan yang baik memungkinkan hasil yang optimal. Adapun prinsip yang digunakannya yaitu pembelajaran yang disiapkan secara cermat dan sistematis akan dapat membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Perencanaan pembelajaran hendaknya diarahkan untuk membantu proses belajar peserta didik secara individual, dan perencanaan pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan pendekatan sistem. Yang kedua yaitu komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Komponen perencanaan pembelajaran yang mengikuti pendekatan sistem ialah komponen itu saling berinteraksi dan terkait, sehingga komponen satu dan yang lainnya saling mempengaruhi. Setiap komponen dapat dikembangkan menjadi subkomponen, sehingga perencanaan pembelajaran sering bervariasi. Misalnya, tujuan dibagi menjadi tujuan khusus dan tujuan umum. Komponen materi dibagi menjadi pokok bahasan, subpokok bahasan, sumber alat, dan bantuan pengajaran. Untuk mengembangkan komponen diuraikan secara singkat, yaitu yang pertama, tujuan. Dalam langkah ini, analisis kebutuhan siswa sangat menentukan untuk mampu dan tidaknya siswa mencapai tujuan yang dirancang. Yang kedua, materi. Pokok-pokok materi yang akan diajarkan dapat diambil dari garis besar, program pengajaran atau silabus kurikulum sekolah yang bersangkutan. Namun, pokok-pokok materi yang ada tersebut perlu dikembangkan dan diorganisasikan. Yang ketiga, metode atau strategi. Pemilihan dan pengembangan strategi penyampaian merupakan satu rangkaian dalam pengembangan perencanaan pembelajaran. Memilih dan mengembangkan strategi ini perlu berpedoman pada rambu-rambu. Yang keempat, penilaian. Penilaian dirancang untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan dan sekaligus dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Prosedur dan alat penilaian dikembangkan dari acuan tujuan khusus. Tujuan khusus yang dirumuskan secara jelas dan operasional akan memudahkan guru mengembangkan alat penilaian. Itu saja materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.